Om Swastiastu, Salam, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Iwayan Wirasusana, ya tinggal di Kota Kupang, asli dari Bali. Ya, kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Ketua PHDI Kota Kupang. Sebelumnya saya mengaturkan limpah terima kasih atas kedatangan Pak Adi, sudah bisa berkunjung ke tempat saya di sini, dan juga saya sangat senang juga karena ada seseorang yang betul-betul artinya memperhatikan tentang umat Hindu yang ada di Kota Kupang. Begitu deh Adi ya. Ya, karena saya dengar tadi bahwa Pak Adi dan keluarga senang ke Bali, ya artinya barangkali ada hal-hal khusus yang temukan di Bali, dan akhirnya bertanya kira-kira agama Hindu bagaimana di Kota Kupang. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan tentang keyakinan agama Hindu dulu, bahwa agama Hindu mempunyai keyakinan namanya Pancasrada, bahwa 5 hal umat Hindu percaya terhadap pertama, bahwa umat Hindu percaya sama Tuhan, ya. Dan kedua, umat Hindu percaya akan adanya Atman, roh yang ada dalam dirinya. Dan ketiga, umat Hindu percaya akan reinkarnasi, lahir kembali. Dan keempat, umat Hindu percaya dengan hukum karma pala. Dan kelima, umat Hindu percaya akan moksa. Ya. Sedikit saya akan bercerita tentang 5 kepercayaan itu, ya, istilahnya bahwa begitu umat Hindu punya 5 kepercayaan yang kadang-kadang orang lain pun kadang-kadang masih bingung, apa sih yang dikenal Hindu itu sendiri, ya. Tapi ya saya yakin agama apa saja, baik agama Kristiani, agama Islam, agama Hindu, pasti semua tujuannya baik. Tidak ada agama mengajarkan yang tujuan tidak baik, ya. Bahwa agama Hindu, semua agama Hindu, penganut Hindu itu percaya sama Tuhan. Artinya dalam Bhagavad Gita dibilang, siapa yang percaya akan aku, maka aku akan melindungimu dari segala unsur itu. Maka umat Hindu percaya akan Tuhan. Kedua, umat Hindu percaya akan Atman. Ya, ini yang kadang-kadang tidak ada di agama lain, yang karena Atman ini yang juga dibilang dalam Bhagavad Gita yang kekal abadi, dia tidak bisa mati, tidak bisa terbakar, tidak bisa terluka. Itulah kekuasaan Atman yang ada dalam diri kita, yang kita yakini juga akan mampu mengantarkan kita menuju alam, ya, sesuai dengan kepercayaan agama Hindu. Dan ketiga, umat Hindu percaya akan reinkarnasi kembali, lahir kembali. Nah, ini kadang-kadang yang juga tidak ada agama lain, ya. Di sini dalam satu kepercayaan ini bahwa agama Hindu dikasih kepercayaan sama Tuhan itu, kalau kita belum sempurna kembalinya kita ke alam sana, kita diwajibkan untuk lahir kembali, untuk menebus dosa-dosa kita yang tidak bisa kita lakukan sebelumnya, gitu. Makanya umat Hindu percaya lahir kembali. Karena apa? Karena dalam tujuan hidup umat Hindu itu ya terakhir adalah moksa, dan dia yakin sekali bahwa umat Hindu berat untuk mencari itu, makanya lahirlah kembali. Dan juga orang Hindu sampai pun dia di sorga, orang Hindu akan lahir kembali, karena tujuan agama Hindu bukanlah sampai di sorga. Ya, yang keempat, umat Hindu percayakan hukum karma pala. Ya, artinya
yakin sekali apapun yang kita buat pasti akan itu hasilnya gitu. Ya, sehingga di zaman sekarang ini itu kadang-kadang yang banyak dilakoni oleh umat Hindu tentang hukum karma pala itu, kita tidak sembahyang tidak apa-apa, kita tidak ada apa-apa, yang penting kita berbuat baik gitu lah. Ya, karena hukumnya yaitu nanti apa yang dilakukan itu yang akan diperoleh gitu lah. Ya, itu artinya kepercayaan yang sangat luar biasa juga yang dalam artian diyakini oleh umat Hindu akan bisa juga berbuat semaksimal mungkin untuk dalam pelaksanaan hidupnya itu. Dan terakhir, bahwa umat Hindu percaya ada moksa gitu. Inilah kadang-kadang yang mengikat umat Hindu untuk mencapai tujuannya gitu. Kalau umat Hindu belum sampai moksa, ya artinya dia pasti akan lahir kembali. Nah, di sini saya akan bercerita tentang moksa itu, bahwa moksa itu kalau di zaman dulu, ya zaman-zaman dunia tidak berpengaruh, itu moksa itu kita tuh kembali ke alam sana dengan sadar kita mampu menghancurkan tubuh kita itu, ya menghilangkan tubuh kita sehingga roh kita menyatu dengan Tuhan, itu moksa gitu. Ya, sebelum umat Hindu akan mencapai moksa, itu wajib hukumnya akan lahir kembali. Ya, makanya orang Hindu ada juga akan percaya sama moksa dan akhirnya tidak percaya juga untuk bisa moksa semua itu. Maka dia akan lahir kembali. Disebut reinkarnasi. Nah, ini suatu kepercayaan agama Hindu yang diyakini oleh semua Hindu, baik di Bali, baik di mana saja, baik di India juga, semua keyakinan 5 itu. Nah, sekarang di dalam melaksanakan artinya secara Kristiani, ibadahnya umat Hindu mempunyai 2 cara tuh. Artinya kalau orang Hindu yadnya, ya kepada Tuhan itu mempunyai 2 cara umat Hindu. Ya, cara untuk menyembah Tuhan itu ya dalam kitab suci Bhagavad Gita dibilang Adhyaya 12 sloka 1, bahwa umat Hindu mempunyai 2 kepercayaan, yaitu menyembah Tuhan yang tidak berwujud dan menyembah Tuhan yang berwujud gitu. Nah, ini kadang-kadang orang istilahnya artinya belum paham apa sih maksudnya itu ya, sehingga kadang-kadang orang apa sih yang dilakukan umat Hindu. Nah, khususnya sekarang umat Hindu yang di Kota Kupang, di sini kebanyakan umat Hindu yang berasal dari Bali. Yang dari Bali itu kebanyakan umat Hindu itu melaksanakan ibadahnya dengan menyembah Tuhan yang tidak berwujud gitu. Nah, kalau sekarang umat Hindu menyembah Tuhan yang tidak berwujud, bagaimana yadnya atau ibadahnya? Nah, ini yang saya akan ceritakan sedikit ya, sama teman-teman, bahwa kalau umat Hindu menyembah Tuhan yang tidak berwujud itu dalam kitab suci Bhagavad Gita bilang Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu tidak bisa dibayangkan. Tuhan itu sebesar-besarnya Tuhan, sekecil-kecilnya Tuhan. Itu menyembah Tuhan yang begitu sulitnya gitu. Kalau kita membayangkan bagaimana caranya menyembah Tuhan yang tidak kita paham gitu. Di sini umat Hindu kalau menyembah Tuhan yang tidak berwujud itu, umat Hindu membuat tempat suci, disebut namanya pura gitu. Ya pura itu ya kita yakini dari sana kita mensetarakan Tuhan itu sendiri. Ya, dengan konsep umat Hindu di Bali sampai di sini, kita mohon air sucinya beliau, air kakinya beliau, ya disebut dengan umat Hindu tirta, dan diyakini oleh umat Hindu bahwa dengan tirta itu akan bisa melebur hal-hal yang tidak baik dalam diri kita itu. Karena tujuan agama Hindu itu kita harus bisa berbuat baik dan benar gitu. Nah, kita sadar bahwa umat Hindu ini tidak dalam hidup ini, karena ada dosa, banyak godaan yang akan terjadi gitu. Nah, untuk melebur godaan itu, ya diyakinilah umat Hindu itu mohon air sucinya Tuhan itu dari tempat suci yang kita sebut pura. Dari sana kita mohon air sucinya biar hal-hal yang tidak baik itu dilebur, sehingga bisa kita menjadi manusia yang berperilaku dharma, bisa berbuat baik. Itu tujuan agama Hindu ya yang ada sampai kita di Kupang. Nah, sekarang apa persembahan umat Hindu tentang menyembah Tuhan yang tidak berwujud? Nah, ini kadang-kadang harus saya ceritakan sedikit bahwa kalau kita umat Hindu menyembah Tuhan yang tidak berwujud, yang biasanya dikorbankan itulah semua isi alam.
dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, binatang. Itu persembahan umat Hindu yang dirangkai, biasanya kita bawa ke pura itu, ya itu ada buahnya, ada rangkaian-rangkaian dari janurnya, dari daun pisangnya, dan juga ada kadang-kadang ada hewannya, ada ayam yang dipersembahkan. Ya, ini dilakukan umat Hindu untuk menyembah Tuhan dengan mengorbankan semua isi alam ini, gitu. Dengan konsepnya apa, gitu. Kenapa kok dipersembahkan, gitu. Ya karena di sini tumbuh-tumbuhan, hewan dan binatang juga ini dia kepingin reinkarnasi. Ya, karena kalau tumbuh-tumbuhan itu dia punya eko permana cuma satu saja, dia tidak bisa bergerak dan tumbuh diam, gitu. Nah kalau hewan punya dui permana, dia bisa bergerak dan bisa. Nah sedangkan kita manusia punya 3 sampai kita punya pikiran. Nah harapan tumbuh-tumbuhan hewan ini ingin dia reinkarnasi, tidak ingin dia menjadi hewan terus, tidak ingin dia jadi tumbuh-tumbuhan terus. Nah kalau dalam kisah Hindu ini ya, tentang kepercayaan Tuhan yang tidak berwujud nih, kita menjadi umat Hindu harus bisa mereinkarnasikan dia. Ya, karena tumbuh-tumbuhannya kepingin dia akan kelak menjadi manusia, tapi perjalanan panjang. Jadi tumbuh-tumbuhan dulu, setelah tumbuhan jadi hewan, setelah hewan jadi sapi, sapi jadi baru manusia, gitu. Ya itu kepercayaan reinkarnasinya. Nah makanya umat Hindu itu artinya dalam kitab suci Bhagavad Gita itu bersyukur sekali kita jadi manusia. Tolong baik-baik menjadi manusia Hindu. Karena apa? Kalau kita tidak baik menjadi manusia, bisa saja kita akan bisa lahir jadi hewan, atau bisa saja kita lahir dari tumbuh-tumbuhan, gitu. Makanya dalam kita sudah jadi manusia ini disuruh kita baik-baik. Karena kalau kita bisa baik-baik, dewa pun kita bisa kalahkan. Itu kisahnya agama Hindu. Karena apa? Cuma hanya orang Hindu yang akan bisa mencari moksa. Ya kalau para dewa pun dia sudah orang suci di sana, kalau dia mau jadi moksa harus menjadi orang Hindu. Ya, karena apa? Karena tujuan paling terakhir adalah moksa. Ini yang mengikat orang Hindu mencari moksa. Makanya dalam akhirnya saya kaitkan zaman sekarang ini disebut orang Hindu zaman Kali Yuga. Ya, zaman ya ini ya saya bercerita sedikit tentang zaman ini, bahwa umat Hindu itu dalam perjalanannya itu bahwa akan terjadi 5 zaman akan di dunia ini. Ya pertama itu dibilang kita lahir pertama itu zaman Satya Yuga. Zaman Satya Yuga itu istilahnya Tuhan turun ke bumi ini cuma melaksanakan lilahnya. Artinya lilahnya artinya kesenangannya saja. Ya sehingga Tuhan menjadikan dirinya manusia, dia ke dunia ini, akhirnya dia langsung bisa kembali ke alam sana dengan utuh, gitu. Ya itu zaman Satya Yuga, zaman tidak manusia, artinya Tuhan menjadikan manusia tidak pernah berbuat salah, sehingga dia kembali ke alam sana langsung bersatu dengan Tuhan itu sendiri. Nah itu zaman pertama, ya itu. Nah zaman kedua, yaitu disebut zaman Treta Yuga, gitu. Zaman Treta Yuga ini sudah akhirnya manusia, Tuhan lahir ke dunia ini, akhirnya dia berbuat salah, gitu. Ya itu ditendakan dengan zaman terjadinya kisah Ramayana. Itu dibilang dari umat Hindu itu sudah zaman Treta Yuga, di mana kita manusia sudah berbuat salah, ya sehingga dalam perjalanan hidupnya agak berat mencapai alam moksa di sana. Ya di sana dikisahkan zaman Treta Yuga itu apa yang mempengaruhi manusia untuk terjebak dalam dosa. Di sini karena gara-gara wanita. Ya di mana ya Tuhan Sri Rama turun ke dunia ini dengan istrinya Sinta, akhirnya diperebutkan oleh raksasa yang namanya Rawana. Ya direbutkan istri orang. Nah ini zaman di mana itunya katanya zaman itu yang diperebutkan adalah wanita, gitu. Ya akhirnya itu dikisahkan zaman Treta Yuga itu zamannya ya Ramayana yang ada kisahnya yang disebut Itihasa oleh umat Hindu. Nah setelah akhirnya zaman Treta Yuga terjadi zaman Dwapara Yuga, gitu. Di sini banyak lagi akhirnya manusia berbuat salah, gitu. Akhirnya kalau zaman itu salahnya 25%, zaman 50% sudah manusia berbuat salah, gitu. Apa kesalahannya ya? Akhirnya dikisahkan di sini zaman 20 Yuga dikisahkan waktu terjadinya
kisah Mahabharata. Ya, Mahabharata ini selain wanita artinya dipermalukan, dia memperebutkan jabatan. Ya, dua diperlukan, selain wanita, jabatan juga dia sehingga artinya diperebutkan, sehingga manusia tertebus dosa. Ya, akhirnya ini zaman dulu, ada waktu itu akhirnya 50-50, akhirnya manusia ada 50 berbuat salah, 50 berbuat baik gitu. Ya, itu di zaman Dwapara Yuga. Nah, akhirnya sekarang umat Hindu diyakini sekarang ini zaman Kali Yuga gitu. Zaman Kali Yuga ini di mana dharma itu, kebenaran itu cuma bisa bergerak cuma 25% dari keseluruhan manusia yang ada. Itu anunya, kisahnya begitu ya. Tapi sih kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di dalam 25% itu. Nah, apa yang diperlukan zaman Kali Yuga ini? Ya. Nah, zaman Kali Yuga ini diperlukan apa? Semuanya. Wanita juga diperlukan, tata juga diperlukan, dan yang terakhir Pak, karta. Ini yang diperebutkan sekarang oleh kita yang di zaman-zaman Kali Yuga ini. Sehingga umat Hindu bilang zaman Kali Yuga ini zaman cukup berat kita melaksanakan ibadah kita gitu. Ya, artinya saya juga rasakan ya, kalau kita belajar agama, apalagi saya bilang tadi tujuan agama Hindu sampai moksa. Ya, moksa itu apa? Ya, moksa itu harus kita bisa menyatu dengan Tuhan. Tubuh kita bisa hilangkan sendiri. Itulah yang terjadi di Bali di zaman-zaman dulu. Ya, sehingga di Bali sampai sekarang kita rasakan auranya. Karena di zaman dulu tuh banyak orang-orang moksa yang terjadi di Bali. Ya, umpamanya saya bilang, saya punya tempat suci disebut Pura Busakih. Di sana berkumpulnya orang-orang moksa. Yang moksa di sana adalah Yang Putrajaya. Yaitu beliau moksa di sana. Dia bisa menghilangkan dirinya dan akhirnya rohnya kembali menyatu dengan Tuhan, bukan sampai di sorga. Dan itu banyak terjadi di Bali, di Pura Lempuyang juga. Itu yang moksa, yang Hagni-jaya itu istilahnya. Dia menjadi manusia, betul-betul dia bisa menghilangkan dirinya, akhirnya dia menyatu dengan Tuhan itu sendiri. Dan juga di Pura Ulundanu, dan juga di Pura Uluwatu yang terakhir itu, yang moksa yang terakhir jadi zaman dulu itu ya di Pura Uluwatu. Ya, di mana artinya hidup Sakti Walau dan yang Dwi Jenderal, dia bisa menghilangkan dirinya di sana dan langsung menyatu dengan Tuhan itu sendiri. Itu ajaran agama Hindu yang menjadi suatu kebanggaan menjadi orang Hindu sebenarnya, tetapi cukup berat melaksanakan di zaman Kali Yuga ini. Kenapa saya bilang berat melaksanakan di zaman Kali Yuga ini? Jangankan kita bicara moksa, mencari surga pun kayaknya kita berat di zaman ini. Ya, jangankan moksa. Ya, kalau orang Hindu, kalau seandainya dia sampai di surga, dia akan lahir kembali dan harus dia sampai moksa. Ya, makanya itulah mempunyai suatu kepercayaan tentang reinkarnasi. Kenapa saya bilang begitu? Ya, karena umat Hindu, ya bayangkan saja sekarang kita membayangkan kalau kita mencari moksa secara sederhana di zaman Kali Yuga ini, secara begawat kita, bahwa kita ini harus bisa mengendalikan 5 unsur panca indera ini loh. Mata kita harus kita bisa kendalikan, telinga harus kita bisa kendalikan, hidung harus kita bisa kendalikan penciuman, bicara kita juga harus kita bisa kendalikan, dan yang terakhir rasa ini harus kita bisa kendalikan. Kalau ajaran moksa di dalam sederhana ini, kita diharapkan itu 5 unsur sudah bebas kita. Artinya kita tidak boleh lagi makan daging. Tidak boleh ada kesenangan dalam diri ini. Ya, tidak boleh ada kesenangan. Artinya kita sudah tidak susah, tidak boleh susah. Di saat senang tidak boleh senang. Berapa susahnya mencari itu? Caranya bagaimana? Ya itu. Ya, masalah yang kalau moksa itu diharapkan kita tidak boleh makan daging lagi. Ya, karena unsur daging tidak boleh ada dalam diri kita. Dalam artian biar kita bisa menjadi manusia yang di saat susah tidak susah, tidak senang tidak senang. Sehingga kita bisa roh kita di saat kita meninggal. Artinya dalam buku kitab suci Bhagavad Gita dibilang di zaman sederhana ini, kalau kita bisa meninggal, kita akan sadar diri kita meninggal, kembali roh kita juga sadar. Nah, itu udah moksa di zaman sekarang yang sederhana, yang badannya kita ini tetap akan dibakar oleh orang lain. Yaitu moksa sederhana di zaman Kali Yuga ini. Karena zaman Kali Yuga ini, bahwa adik-adik ketahui bahwa zaman ini
dunia ini berpengaruh tinggi sama kita loh. Kalau kita membayangkan dari zaman dulu, artinya zaman awal istilahnya disebut zaman Satya Yuga itu, kita lahir ke dunia ini tidak berpengaruh. Artinya begini, kita lahir ke dunia ini umpamanya pas lahir, di mana kita merasa perut lapar, di sana ada buah, kita petik makan, tidak apa-apa, karena dunia ini semua milik Tuhan gitu. Nah akhirnya itu zaman dulu. Nah sekarang kemana kita berjalan, di sana kita ngantuk, tidur, tidak apa-apa, karena dunia ini semua milik Tuhan di zaman dulu. Nah di zaman sekarang kan bayangkan, tidak ada di zaman dulu tuh orang mau masak nasi, kenapa? Alam sudah menyediakan semua. Ya tidak ada orang zaman dulu ya makan nasi, tidak ada. Cukup dengan buah saja dia makan, dengan pisang, dan tidak. Ya, kalau zaman sekarang, kita kan sudah dituntut sama dunia. Nah sekarang kita begini, kita sekarang betul-betul belajar tentang agama. Di satu pihak kita dituntut oleh apa? Kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Perut ini harus makan. Nah perut harus makan harus apa? Harus punya beras. Nah sekarang kan begitu zamannya sekarang. Ya harus kita punya beras untuk makan. Kita harus bekerja cari beras itu. Ya. Nah bagaimana akhirnya dunia ini berpengaruh. Nah setelah saya dapat beras makan, nah kebutuhan kita apa lagi? Kita harus punya rumah. Nah punya rumah apa? Kita harus beli tanah. Karena tanah siapa yang kita bangun? Ya karena sekarang dunia itu sudah dimiliki oleh manusia. Kalau dulu kan tidak ada yang memiliki, Tuhan cuma punya. Nah sekarang kita, jangankan kita berbicara zaman Satya Yuga, ya kita rasakan dulu aja di sini di Kupang tahun 80-an. Tidak ada orang punya tanah lain. Oh sudah membangun sendiri, tidak apa-apa. Artinya kan dunia belum berpengaruh. Nah kalau sekarang tanah siapa kita bangun? Nah akhirnya semua merasa memiliki. Ya berpengaruh lah. Akhirnya betapa akhirnya sekarang beratnya kita. Ya artinya secara Hindu, beratnya kita istilahnya mencari dunia moksa itu, di satu pihak dunia ini berpengaruh. Nah kita dipengaruhi oleh dunia untuk kita bekerja dan setiap bengeknya, satu pihak kita harus bisa menekan diri sama Tuhan. Kan berat sekarang. Ya, inilah umat Hindu itu mempunyai keberadaan di sana, sehingga ya untuk mencari moksa itu beratlah umat Hindu zaman sekarang. Ya itu ya akhirnya tentang ya apa, jangankan tentang moksa, mencari surga pun sekarang kayaknya kita berat juga. Ya karena saya pernah dengar ini cerita ini ya, saya dengar cerita dari umat Kristiani, saya senang sekali mendengarkan. Katanya ada ibu pendeta meninggal, ya ini kisah nyata katanya ini. Setelah meninggal, kok dia tidak masuk surga gitu loh. Padahal dia sudah betul-betul untuk umat, sudah berbuat yang terbaik untuk umat. Sudah, kenapa dia kok bisa masuk surga gitu? Akhirnya bertanya, kenapa saya meninggal? Akhirnya datang katanya Roh Kudus datang. Ada satu hal yang kamu belum bisa laksanakan. Kamu masih punya rasa benci pada orang yang menyalimi kamu gitu. Nah, padahal bukan Bu Pendeta yang berbuat, orang lain berbuat. Sehingga Bu Pendeta masa marah dengan dia loh. Wah kalau gitu kembalikan saya lagi ke dunia. Dia kasih hidup kembali, dia cari orang yang pernah dia mohon maaf lagi gitu. Nah bayangkan itu surga dulu. Nah apalagi moksa lagi ya. Surga aja mencari begitu, apalagi moksa umat hidup. Yang menjadi kebanggaan kan beratnya di zaman sekarang dulu. Ya karena kan kita tahu bahwa kalau berarti mencari moksa, kita marah tidak boleh loh. Bagaimana kita kalau kita mati masih sakit begini lagi, wah bagaimana kita bisa mencari? Nah itu barangkali gambarannya orang Hindu, tujuannya yang mengikat karena moksa. Ya sehingga kita yakini sekali bahwa umat Hindu itu punya 5 kepercayaan. Ya kadang-kadang ada yang kalau di dunia ini pasti ada yang bisa menjadi moksa, tapi karena moksa sederhana kayak saya bilang tadi, yang penting dia sudah bisa tidak makan daging, sudah dia bisa menilaikan ucapannya, pendengaran dia sudah tidak lagi terpengaruh, sudah dia senang datang dia tidak bangga, susah datang dia sudah bangga, dan kelak kematian dia sadar tidak apa-apa. Nah ini moksa sederhana. Ya pasti karena dalam ajaran itu yakin ada orang yang mampu seperti itu gitu. Dan juga Hindu yakin tidak akan mungkin semua orang itu kan bisa mencari itu gitu loh. Ya yakin juga akan masuk surga, juga bisa terjadi masuk surga, tapi tetap kayak bilang lahir kembali karena tujuan itu akan moksa. Nah kalau dia tidak masuk surga apa? Neraka. Ya pasti neraka, tapi neraka itu hukumnya begitu, sekian tahun akan neraka dan lahir kembali, belum tentu kan dia menjadi manusia. Nah itu umat Hindu bisa aja dia akan jadi binatang, bisa kan jadi di pohon gitu loh. Ya makanya aliran Siwa Sedanta orang Hindu
makanya wajib hukumnya umat Hindu itu mengorbankan isi alam ini ya untuk dipersembahkan sama Tuhan, biar konsepnya isi alam ini bisa berinkarnasi kelak menjadi manusia, kelak bisa jadi moksa ya. Sehingga satu-satunya agama Hindu yang ada di dunia yang mempunyai acara namanya Eka Dasaledra, artinya acara 100 tahun sekali ya. Di sana di Besaki itu semua dipersembahkan, hewan sekecil semut semua dipersembahkan. Itu namanya Eka Dasaledra yang tidak ada di agama Hindu di India. Ini agak beda agama Hindu India dan agama Hindu di Bali, bahwa agama Hindu di Bali itu menyembah Tuhan yang tidak berwujud dengan mempersembahkan semua isi alam ini untuk dikobarkan dengan konsep biar bisa reinkarnasi dengan nama alirannya Siwa Siddhanta. Nah, itu tentang kepercayaan tentang Tuhan yang tidak berwujud. Nah, orang Hindu sekarang percaya juga tentang Tuhan yang berwujud. Nah, kalau orang Hindu percaya sekali, wah, namanya Tuhan menjadikan apa saja dirinya bisa, menjadikan manusia dia bisa tuh. Ini orang Hindu percaya juga bahwa orang Hindu banyak punya Tuhan deh. Ya, jadi Sri Rama juga dianggap Tuhan oleh orang Hindu. Pasurarama juga dianggap Tuhan orang Hindu. Yang terakhir di zaman Kali Yuga itu Sri Krishna dianggap Tuhan oleh orang Hindu. Ya, nah ini yang banyak dikisahkan, disebut dengan sekarang terciptanya Bhagavad Gita, bahwa kisah Sri Krishna ini bahwa beliaulah dianggap Tuhan yang berwujud oleh umat Hindu yang sampai sekarang orang percayai. Ya, orang percaya khususnya di India. Ya, karena itu yang banyak dilakukan oleh di India, menyembah Tuhan yang berwujud. Ya, karena dan sampai juga kadang-kadang ini aliran ini sampai ke Bali tapi tidak bisa berkembang. Sampai bisa berkembang ke Bali, waktu kemarin berkembang di Bali, tapi akhirnya jadi fanatik. Sehingga kita di Bali akhirnya tidak bisa mengembangkan agama ini. Ya, tapi kalau di India itu yang banyak terjadi. Ya, menyembah Tuhan yang berwujud. Ya, Sri Krishna itu dianggap Tuhan, Sri Rama itu dianggap Tuhan. Ya, nah sekarang kalau orang Hindu yang berasal dari India, nah sekarang bagaimana cara dia menyembah Tuhan yang berwujud itu? Nah, ini beda sekarang. Bedanya begini. Kalau sekarang tadi orang Hindu di Bali khususnya sampai ke Kota Kupang ini diwajibkan setiap umat manusia itu dalam hidupnya harus berani dia mengorbankan tumbuh-tumbuhan, hewan dan binatang. Artinya boleh dia membunuh gitu. Ya, artinya dia mempersembahkan ayam, mempersembahkan sapi, ya wajib bisa dipotong untuk bisa merinkarnasikan hewan itu untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau di India menyembah Tuhan yang berwujud, tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh. Nah, apa yang dia korbankan dalam persembahannya untuk yang menyembah Tuhan yang berwujud itu? Dia mengorbankan isi hatinya. Artinya kesenangannya di sini dia korbankan. Yang paling kerasnya untuk menyembah Tuhan yang udah apa itu? Pertama, dia tidak boleh kawin. Karena konsep Tuhan yang berwujud, dunia ini adalah dosa. Tidak usah kita kawin, potong dunia ini. Untuk apa lahir ke dunia ini? Itu kepercayaan yang paling tinggi sekali untuk menyembah Tuhan yang berwujud itu. Artinya kalau bisa kita tidak boleh kawin. Sudah gitu, yang pasti tidak boleh kita makan daging. Ya, sudah gitu, tidak boleh juga kita makan yang kalau hidup mati tidak boleh. Ya, karena biar nih tidak ada unsur kedagingan dalam diri kita. Biar istilahnya unsur ketuhanan dalam diri kita. Disebut oleh orang Hindu di India, kita membuat pura tempat suci di dalam hati. Ini ketatnya ajaran menyembah Tuhan yang berwujud itu ya. Untuk bisa mengonek itu, kita harus bisa menyucikan diri kita. Ya, sehingga sama tujuannya, cepat moksa aja tujuannya. Ya tetap juga dalam artian, karena juga kita yakin tidak akan mungkin semua orang bisa begitu, maka tetap ada lahir kembali. Ya, ada percaya dengan Atman itu wajib. Ya, kalau percaya dengan Atman itu kan kita yakini juga bahwa siapa saja yang mampu mengungkapkan Atman dalam dirinya, itu udah agama. Itu juga ajaran yang cukup keras. Karena apa? Karena di sini nih kalau betul-betul kita mampu mempelajari itu, karena dalam Bhagavad Gita dibilang bahwa Atman dalam diri itu tidak dia terbasakan oleh air, tidak terbakarkan oleh api, ya istilahnya tidak terlukakan oleh senjata gitu loh. Itu sifat Atman dalam diri itu. Kalau kita bisa membagikan tuh, itu luar biasa kita. Ya, perbedaan
agama Hindu yang ada di Bali dan yang ada di India. Ya kalau saya bilang tadi di India itu kebanyakan di sana itu menyembah Tuhan yang berwujud, yang kalau yang kerasnya gitu dia tidak akan boleh kawin, kalau betul-betul dia tidak boleh kawin, tidak boleh minuman keras, tidak boleh makan daging. Ya itu yang dia korbankan, artinya cinta kasih dirinya dia korbankan sehingga untuk bisa mencapai Tuhan itu sendiri. Tapi juga sama, tidak akan mungkin semua orang akan mampu kayak itu ya. Kalau tidak akan mampu ya sama, tidak akan mungkin dia sampai moksa. Kalau sampai surga pun dia akan lahir kembali. Ini reinkarnasi, artinya reinkarnasi, lahir kembali. Itulah semua dasarnya adalah tujuannya sama. Apa tujuannya? Ya itu semua bersumberlah cinta kasih. Ya artinya cinta kasih itu artinya kalau mengorbankan hati kita biar lembut, tidak boleh marah itu. Ya kalau itu istilahnya yang banyak dikorbankan lah apa ya kidung-kidung suci itu setiap hari harus wajib kita mengembangkan kidung suci kalau di Indah ya. Tapi dasarnya itu ya kan menghayatkan arti kidung suci, artinya ajaran suci tentang Bhagavad Gita dia tembangkan secara bagus untuk menekan diri sama Tuhan. Selain juga saya bilang tadi tidak boleh makan daging ya, kalau bisa dia tidak boleh kawin ya untuk menjadi Tuhan itu sendiri sehingga dia bisa moksa di dalam. Nah kalau orang Hindu juga di Bali dasarnya apa? Ya tetap juga cinta kasih. Maka setiap acara besar apapun umat Hindu di Bali pasti harus ada bunga. Ya karena bunga itu adalah lambang cinta kasih. Ya kalau umpamanya kita adik tahu kalau kita senang perempuan, kalau kita kasih bunga pasti dia tahu, oh pasti sayang. Nah itu pun di Hindu sampai di kita di Kupang ini bunga kadang-kadang taruh di atas pasti Tuhan tahu, oh Tuhan ini orang ini sayang walaupun kita tidak bicarakan. Nah, Tuhan artinya kita bunga taruh di bawah, ada yang di bawah kita dia akan tahu, oh ini manusia ini sayang sama saya. Itulah konsep tentang 5 kepercayaan agama Hindu. Udah gitu tata cara agama Hindu menyembah Tuhan yang 2 jalan, udah gitu tentang tata cara itu. Nah sekarang akhirnya terakhir tadi itu kenapa sampai dikremasi gitu loh ya, karena ya konsep agama Hindu khususnya yang ada di Kupang dan bersumber dari Bali, bahwa orang Hindu punya satu kepercayaan juga sebelum kita artinya di zaman Kali Yuga ini orang-orang yang meninggal belum diaben atau belum dikremasi dianggap belum sempurna roh mencapai jalan ke sana gitu loh. Ya makanya orang Hindu itu bahwa dengan menghaturkan badan ini ke api suci itu dianggap paling sempurna gitu. Ini bukan kita menyalahkan orang lain ya. Ya mohon maaf sekali ini. Artinya saya tidak menyalahkan orang lain. Ya itu kepercayaan. Karena bagi orang Hindu api suci ini luar biasa persembahan kita kepada, kalau sudah kita mati ini kita persembahkan badan kita kepada api suci, itu yang dianggap paling berharga oleh orang Hindu. Makanya orang Hindu itu percaya sekali bahwa dengan acara kremasi itu akan mampu mempercepat proses rohnya akan kembali ke alam sana. Entah dia akan dapat surga, entah dia akan dapat pitara loka, entah dapat moksa, itu kadang mempercepat nanti. Kalau rohnya masih atau kalau badan jasanya masih di manusia di sini, dianggap nanti masih lama bisa rohnya berjalan. Apalagi kalau dia bisa reinkarnasi, wah bagaimana reinkarnasi rohnya, badan saya masih ada di sana itu. Ya, karena kalau orang Hindu itu percaya bahwa rohnya tidak akan pernah mati. Roh itu akan kekal selamanya sampai dia menyatu dengan Tuhan itu sendiri. Ya, itu kepercayaan tentang umat Hindu tentang kremasi. Nah, kremasi sekarang yang ada kita di Kupang, ya kita di sini sudah mempunyai 1 sulinggih dan juga 2 bawati sudah bisa melaksanakan kremasi itu. Kalau sebelumnya belum bisa, karena untuk acara kremasi itu kalau tidak seorang kalau istilahnya seorang kopas itu tidak akan boleh melaksanakan itu. Kalau seorang pendeta biasa tidak boleh melakukan kremasi itu. Jadi, kalau sekarang kita di Kupang sudah syukur bisa punya ya seorang orang kita anggap orang suci yang mampu mengantarkan roh itu ke alam sana. Karena kalau ini maaf juga nih, ini istilahnya apakah kita disebut menghayal boleh, tidak menghayal juga nggak boleh, kenapa tidak apa-apa. Orang percaya juga boleh, tidak percaya juga boleh, karena nggak apa-apa. Karena kalau orang suci kita itu tuh dianggap 2 kali lahir. Ya pertama lahir sebagai manusia biasa kayak saya. Kalau dia nanti menjadi seorang pendeta suci yang bersuci, dia harus dimatikan. Dia akan dimatikan oleh seorang yang paham tentang itu,
dan rohnya akan diantarkan ke sana dulu, ya ke alam sana, sehingga dia sudah itu baru dia lahir dari Weda, nama dari kitab suci gitu. Ya, baru dia disebut orang suci yang dianggap baru boleh dia menyelesaikan orang-orang yang kremasi, karena orang yang kremasi ini dia harus mampu dia mengantarkan rohnya ke alam sana. Nah, kalau orang belum itu tidak boleh. Nah, itu kepercayaan orang Hindu gitu istilahnya. Ya itu kalau tidak pendeta kelas nomor 1 tidak akan bisa melaksanakan itu. Ya, kalau orang Hindu juga banyak juga itu istilahnya, kalau tidak dikremasi dikubur tidak apa-apa. Dikubur tidak apa-apa, tapi terakhir-terakhirnya nanti tetap dikremasi. Dan juga kalau orang Hindu juga khususnya di Bali juga ada juga, walaupun dia sudah meninggal tidak boleh dibakar dulu, harus dikubur dulu dia. Ya ada begitu, tidak boleh langsung dibakar, dikubur dia dulu, biar istilahnya katanya itu biar dia dapat mengabdi ke Ibu Pertiwi dulu. Tadi habis mengabdi ke Ibu Pertiwi baru diangkat jasadnya, baru boleh di. Ada juga yang kayak begitu tuh. Ya itu istilahnya kita tuh percaya sama yang tanah ini, Ibu Pertiwi ini, yang istilahnya kita berbuat terbaik dulu gitu. Kalau di Trunyan juga ada dengan udara ditaruh saya mayatnya begitu, nanti dengan udara menghabiskan anunya. Ya saya tahun-tahun itu lama gitu. Kalau itu di Trunyan terjadi. Ya itu istilahnya di api juga ada, di Ibu Pertiwi juga ada, di angin juga ada. Sekarang yang ditaruh itu biar nanti angin yang menyelesaikan anunya dia. Dan kalau di air ada juga di India. Di India itu kan dipercaya juga kalau orang mati dibuang sih sehingga enggak itu. Gitu. Itu semua dipercaya oleh orang Hindu, tapi yang khususnya di Bali kita percaya sekali dengan api suci itu kita mempersembahkan badan kita, dianggap paling bagus. Nanti kita persembahkan badan kita setelah kita meninggal ke api suci itu sendiri. Disebut kita kremasi, yang tempatnya di Naun Sabu. Sebagai adik pernah lihat di sana, itulah tempat kita. Kalau di sini karena toleransi kita, makanya tempat kita tutup adanya dalam tata cara pelaksanaannya, biar orang lain tidak kaget juga. Kalau kita orang Hindu malah kalau orang sadar, tolong kalau saya mati tolong saya kremasi, malah gitu, tidak mau saya dikubur. Ya karena dianggap lebih cepat proses roh yang ada dalam diri kita untuk ke alam sana, sehingga dia tidak terpaut lagi di dunia ini. Itu barangkali sekilas adik tentang agama Hindu yang ada di Kupang, yang secara umum berasal dari Bali, yang artinya kesamaannya sama dengan Bali, ya, dan ada perbedaan dengan agama Hindu di India. Ya. Sekali lagi saya mohon maaf seandainya dan di dalam ucapan saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sekali, karena seperti saya bilang tadi bahwa belajar agama di zaman Kali Yuga ini tantangannya cukup berat, dan semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Untuk itu saya tutup dengan Pramo Santi, Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai krematorium yang ada di Kota Kupang, NTT, krematorium milik umat Hindu di Kupang. Nah, krematorium ini untuk kremasi jenazah umat Hindu yang ada di Kupang, dan untuk di dalamnya itu ada tempat pembakaran jenazah berbentuk kotak yang di kedua sisi memiliki lubang untuk dipasangkan kompor jenazah. Nah, kompor ini masih menggunakan gas untuk pembakaran jenazah dari sisi atas kepala dan dari sisi kaki. Dan biasanya untuk kremasi jenazah ini memakan waktu bisa sampai 2-3 jam. Dengan gas itu habis sekitar ada yang 5, ada yang sampai 6 tabung. Nah, mungkin berbeda juga kalau ada yang di tempat lain kremasinya itu seperti di Jawa, di Kalimantan, ada yang sudah menggunakan oven.
Tapi kalau kita di Kota Kupang ini, krematoriumnya masih menggunakan pembakaran kompor gas. Jadi untuk krematorium sendiri terdiri dari bangunan untuk kremasinya, terus ada gudang dan tempat penyimpanan barang-barang. Lokasinya di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kota Kupang, Alak, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian.